Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Apabila ada sahabat yang sedang dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menjadi penggugur dosa. Ya, di episode kali ini kita sudah ada 3 pertanyaan juga ya yang sudah kita siapkan, dan pertanyaan dari sahabat keluarga muslim tentunya. Namun sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mengingatkan kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami, Salam TV, bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyebar kebaikan. Dan tidak lupa juga, saya mengajak kepada sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya ke program ini terkait hal-hal yang memang diperlukan jawabannya dari sudut pandang agama, boleh ke nomor 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan coba hubungin Ustadz Muslim ya, Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Adik saya punya kekaguman yang luar biasa dengan seorang selebritis. Bahkan jika disebut namanya atau melihat foto dari seleb tersebut, dia langsung histeris, teriak-teriak tidak menentu. Apakah tindakan seperti ini boleh, Ustadz? Kadang saya juga khawatir kalau melihatnya seperti itu. Kamarnya aja udah dipenuhi foto-foto seleb tersebut. Mohon pencerahannya, Ustadz. Wah, ini sepertinya drakor nih, Ustadz, drama Korea. Ini memang opa-opa nih. Yuk, tafadhol, Ustadz. Ya, ini yang cukup miris ya. Akhir-akhir ini banyak muda-mudi kaum muslimin ya, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fashion yang mereka gunakan, baik pakaian, kemudian gaya hidup, stylenya, kemudian mereka tidak terpaku lagi kepada titik-titik nilai Islam. Karena apa faktornya? Karena mereka melihat passion yang disajikan dalam media sekarang ini adalah passion yang bukan muslim. Bukan yang menunjukkan bagaimana menutup auratnya. Bagaimana kemudian orang mempraktekkan dalam ibadahnya. Bagaimana ketawaduan seorang muslim. Ini karena passion ataupun model ataupun artis-artis sekarang ini, contohnya yang paling marah ini adalah drama Korea misalnya. Ini yang cukup miris kita melihat kaum muslimin, generasi-generasi Islam pada saat ini yang kemudian mereka menjadikan orang-orang yang non-muslim itu sebagai panutan. Yang pada asalnya ikhwan, akhwat, Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus senantiasa melihat dan memperhatikan pola kehidupan anak-anak kita. Bagaimana mereka bergaul? Dengan siapa mereka bergaul? Apa yang mereka tonton dalam media mereka? Televisi yang mereka hidupkan, itu harus kita perhatikan. Karena kata Rasulullah SAW, wahai bapak dan ibu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Bahwasanya setiap kita adalah pemimpin dan kita akan ditanya atas orang yang kita pimpin. Anak kita yang sekarang menyaksikan pembukaan aurat di mana-mana. Yang kecanduan gadget misalnya. Pertanyaannya, siapa yang memfasilitasi gadgetnya? Kita katakan, Ustadz, kita tidak sanggup memperhatikan mereka. Ustadz, kemudian kita tidak bisa melarang mereka memainkan gadgetnya. Setiap dilarang mereka nggak mau. Tapi ditanya siapakah yang memfasilitasi? Kenapa kemudian kita sanggup memfasilitasi, tidak sanggup untuk melarang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian ini cukup miris sekarang. Sementara kata Rasulullah SAW, bahwasanya agama seseorang itu tergantung kepada temannya.
ala dini khalili, kata Rasulullah. Makanya seseorang itu agamanya, bagaimana kita ngelihat agama anak kita? Lihat saja siapa yang lingkungannya, temannya, yang biasanya, yang disaksikannya. Maka kita akan lihat bagaimana agamanya. Kenapa kemudian kita katakan mereka malas untuk disuruh ibadah, sholat, gak mau. Suruh nutup aurat, tidak mau. Karena yang mereka saksikan senantiasa membuka aurat. Itu style yang mereka, dalam kehidupan yang mereka lihat. Maka wajar ketika mereka membuka aurat, karena yang ditonton adalah orang yang senantiasa terbuka auratnya. Maka passion itu harus diperhatikan. Kehidupan mereka harus diperhatikan. Siapa yang menjadi teman, yang menjadi lingkungan mereka itu siapa. Karena lingkungan terdekat sekarang ini adalah bukan lingkungan dengan siapa mereka bermain. Sekarang lingkungan terdekat adalah gadget. Apa acara yang mereka saksikan, media apa yang mereka tonton, itu yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Kalau kita mengatakan bagaimana mempengaruhi setan, nggak mungkin setan akan taubat kemudian mereka menjadi baik, enggak. Tapi ada lingkungan yang kedua, adalah lingkungan yang di sekitar kita. Dan itu bisa dirubah, wahai Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan adik kita, keluarga kita, anak-anak kita, apakah lingkungan mereka sudah baik? Apakah mereka sudah menyaksikan tontonan yang baik, yang halal, yang tidak membuka auratnya? Maka ketika sesuatu yang dibuka, dosa itu akan mengalir kepada kita. Ketika kita hanya mengatakan aku tidak mampu, aku tidak bisa, tapi semuanya kita yang memfasilitasi. Dari HP-nya, paketnya, semuanya kita yang memfasilitasi dan kita mengatakan tidak mampu. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua atas tindakan yang mereka lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Iya, syukron Ustadz Muslim. Masya Allah sekali ya. Memang ini fenomena yang sedang booming-boomingnya di tengah-tengah masyarakat di sosial media. Wah, ini bahkan kalau kita lihat ini filter-filter Instagram aja banyak menyerupai opa-opa Korea itu ya. Putih-putih gitu ya. Ini memang ya cukup miris ya. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang, khususnya yang 15 tahun ke bawah atau dari usia 8 tahun ke atas ya, yang hobi remaja lah ya, mulai balik, khususnya perempuan sih. Kalau melihat orang-orang atau selebritis yang idolanya apa itu, agak kayak kerasukan mungkin kalau bahasa berlebihannya ya. Kadang kita lihat kira-kira teriaknya kenapa, rupanya gara-gara ngelihat foto itu orang gitu kan. Seharusnya yang diidolakan itu ya para sahabat gitu kan. Itu yang diidolakan. Padahal banyak kisah para zaman sahabat dulu yang memotivasi kita dan tujuan untuk meningkatkan keimanan kita. Bukan seleb-seleb ini yang bahkan kita nggak tahu agamanya apa, mungkin kafir. Ini sangat tidak baik sekali untuk kita contoh ya teman-teman ya. Semoga dengan jawaban dari Ustadz Muslim tadi bisa mencerahkan dan meningkatkan keimanan kita agar kita tidak terlalu mengikuti hal-hal yang demikian. Ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz Muslim yang sudah memberikan penjelasan. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tentunya tetap di program Halo Ustadz. Jangan kemana-mana. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengenali kita? Begitu banyaknya umatnya di akhirat nanti. Ya, sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Sahabat keluarga muslim, tadi kita sudah dengarkan jawaban dari Ustadz Muslim yang sangat Masya Allah terkait seleb-seleb yang ya kita sama-sama tahu ya, yang hal-hal yang tidak meningkatkan keimanan kita tinggalkan ya. Lebih baik kita membaca kisah-kisah sahabat Nabi
yang memang bisa meningkatkan keimanan kita dan kita tiru hal-hal yang memang sifatnya itu Masya Allah. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, namun sebelum itu saya ingatkan kembali kepada sahabat untuk terus berdonasi ke Salam TV agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyebar kebaikan. Dan saya mengajak juga agar teman-teman untuk apabila punya hal-hal yang ingin ditanyakan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, boleh kirimkan pertanyaan ke nomor 0822-6706-4546 dengan hashtag Halo Ustadz. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dengan menghubungi Ustadz Rashid. Ya. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, ada yang membuat saya bingung Ustadz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak pernah bertemu. Ya, kan tidak pernah bertemu nih dengan kita setelah sepeninggalan beliau ribuan tahun yang lalu. Bahkan selama itu umat Islam sudah bertambah bermiliar-miliaran umat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengenali kita, umat akhir zaman, mengenali umat begitu banyaknya umatnya di akhirat nanti? Syukran Ustaz, mohon penjelasannya. Masya Allah pertanyaannya. Yuk. Ustaz, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam Al-Qur'an dikatakan yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ya, yauma nad'u yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kami seru semua manusia dengan imam mereka. Pada hari manusia kami seru, kami panggil manusia dengan imam-imam mereka. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemimpin, dengan imam-imam di sini adalah pemimpin kebaikan dan pemimpin kesesatan. Ini dia. Jadi kita tahu bahwa para anbiya itu adalah pemimpin, para anbiya dan rasul, para anbiya itu adalah pemimpin kebaikan. Jadi akan dipanggil nanti mereka bersama dengan pengikut mereka. Tentu kita berharap ya selalu berdoa kepada Allah agar kita konsisten dalam akidah Islam ini dan kita diwafatkan dari atas iman dan Islam sehingga kita bisa menjadi rombongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi pemimpin kebaikan adalah diantaranya adalah para nabi dan para rasul, kan itu yang utama. Imam Malik bin Anas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imam-imam di sini adalah para nabi. Yang dimaksud dengan imam-imam di ayat ini adalah para nabi. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim tadi. Yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah para nabi. Jadi jelas bahwa kelak masing-masing nabi akan dipanggil bersama dengan umatnya. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akan dipanggil bersama dengan umat-umatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah ya menjadi umat beliau sampai kita meninggal dunia. Itu satu. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waditu an ara ikhwani" atau ikhwanana. Saya ingin melihat saudara-saudara saya. Qalu, para sahabat mengatakan, "Alasna ikhwanukum ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Ya, saudara kamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "La, antum ashabi." Kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Yang kata Nabi, ikhwani, saudara kita adalah yang mereka itu belum datang. Belum ada, belum lahir gitu. Ya tentu jauh kan zaman kita dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di akhirnya singkat saja dalam riwayat Muslim ini dikatakan, ya, fa innahum, semua saudara-saudara saya itu, ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, ghurra muhajjalina min atharil wudu, akan bercahaya wajah, mereka akan datang dengan wajah yang putih dan kaki dengan wajah yang putih yang bersinar dan kaki yang bercahaya. Ya, min atharil wudu, karena bekas wudu mereka. Kita tahu kalau orang berwudu kan membasuh wajah, tangan, kaki, kan begitu. Dan itu akan diketahui nanti pada hari kiamat dengan ciri mereka tadi itu, ya, dengan wajah yang berseri dan kaki yang berseri. Wa ana faratuhum alal haud, dan saya akan menunggu mereka di haud, di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini tadi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat analogi, ya, membuat analogi dalam hadis ini tadi bahwa ketika para sahabat mengatakan kami adalah saudaramu ya Rasulullah, kata Rasulullah, enggak, kamu itu adalah sahabatku, saudaraku yang mereka belum datang dan pada hari kiamat kelak
ya, aku akan bisa membedakan mereka. Kata Rasulullah tadi itu, bahwa ada nanti ya seperti seekor yang memiliki kuda, ya, kuda yang memiliki cirinya di kepalanya putih dan kakinya putih. Di antara kuda-kuda yang lain yang hitam pekat gitu. Tentu orang yang punya kuda ini kan tahu kan, kudanya ini. Karena cirinya tadi itu. Begitu juga kata Nabi SAW pada hari kiamat, umat Nabi akan datang dengan berseri-seri wajah mereka, bersinar putih wajah mereka dan kaki mereka karena bekas wudhu. Dan Nabi SAW siap menyambut kita di telaga beliau SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan minum dari telaga Nabi SAW. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atas iman dan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukron, jazakallah khairan Ustaz Rosyid ya. Sangat menarik sekali ya. Jadi saking cintanya Rasulullah itu sama kita ya. Rasulullah tuh pasti tahu bagaimana dia mengenali umat-umatnya. Dan barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia bagian dari golongan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah itu pasti akan menjadi umatnya. Ya teman-teman, semoga kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Semoga Allah senantiasa menjaga akidah kita, keimanan kita, dan terus meningkatkan keimanan kita agar taat selalu kepadanya, pada perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian mencoba mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terima kasih Ustadz Rosyid atas penjelasannya yang sangat Masya Allah sekali. Teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tentunya setelah jeda berikut ini. Ketika khotibnya berkhutbah, tidak tahu membedakan mana ibadah, mana yang namanya alat. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menyebutnya ustadz atau ulama seperti ini? Ya, sahabat keluarga muslim. Terima kasih masih setia di program Halo Ustadz. Dan saya sampaikan kepada sahabat keluarga muslim untuk terus berdonasi ke Salam TV agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa juga saya mengajak kepada teman-teman untuk apabila ingin bertanya di program ini, silahkan tanyakan di nomor 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Muslim, dari Ustadz Rosyid ya. Sekarang kita akan telepon Ustadz Zulham. Namun sebelum itu, jika kita ingat dua pertanyaan yang sebelumnya itu ya, semoga kita menjadi bisa meningkatkan keimanan kita lagi lah gitu ya. Karena ini terkait kita sebagai umat akhir zaman yang memang sudah jauh sekali ditinggal oleh Rasulullah. Paling tidak masih banyak kitab-kitab hadis yang ditinggal oleh beliau, tentu bisa kita amalkan. Insya Allah, mudah-mudahan setelah kita baca, kita tahu, kita amalkan seperti itu ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Kita akan coba hubungi Ustadz Zulham. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa waktu lalu, ana sholat Jumat di salah satu masjid. Ketika khotibnya berkhutbah, ana ngerasa ada yang ganjal dari penyampaiannya. Maaf ya Ustadz, seperti kurang ilmu. Tidak tahu membedakan mana ibadah, mana yang namanya alat. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menyebutnya ustadz atau ulama seperti ini? Karena ini bisa membuat akidah menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Mohon pencerahannya Ustadz. Wah ini cukup berbahaya ini ya. Ya, tafadhol Ustadz. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Penting sekali kita belajar dari orang yang benar-benar memang memiliki ilmu pengetahuan Al-Quran maupun hadis. Ilmu itu dikatakan ilmu agama adalah apabila bersumber daripada Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita menjauhi ya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ustadz ataupun kiai dan semisalnya, tapi tidak memahami Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa berfatwa tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Nah kemudian ini yang perlu diperhatikan. Dan untuk pihak masjid juga harus dipahami.
ya panggillah atau undanglah para ustadz yang benar-benar memahami Al-Quran dan hadis. Dia paham akidah yang benar. Bukan malah mengajak masyarakat untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia paham ya bagaimana perintah agama kepada kita, bahwa kita ketika beribadah kepada Allah wajib mencontoh Nabi Muhammad. Tidak beribadah dengan sesuka hati kita atau dengan perasaan kita, tidak. Tapi kita wajib mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tugas di antara tugas pihak BKM untuk ya memang benar-benar menjadikan seseorang menjadi khatib yang memiliki ilmu Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kemudian mengenai bid'ah dan kemudian mengenai juga alat dan semisalnya. Bid'ah yang Nabi larang dalam hadisnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah segala macam perkara-perkara yang baru. Karena perkara yang baru tersebut termasuk adalah bid'ah. Jadi kata bid'ah bukan kata yang baru, tapi kata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang beliau maksud adalah bid'ah di sini, bid'ah dalam masalah perkara agama, bukan masalah dunia. Perkara agama umpamanya apa? Masalah haji. Yang dikatakan haji itu ialah dari kita mengambil miqat ya sampai kita selesai ya bertahalul dan semisal, itu namanya haji. Nah, adapun cara mencapai haji itu sendiri, umpamanya kita dari Indonesia ke Mekah ya, itu adalah sesuai dengan kemampuan kita atau bagaimana kita mampunya. Dulu orang nenek moyang kita yang menggunakan kapal karena memang itu adalah yang ada pada waktu itu. Kemudian naik pesawat. Kemudian sekarang lebih ya cepat lagi, beberapa jam sudah sampai. Itu merupakan wasilah dan sarana. Dan agama kita tak pernah membatasi masalah sarana. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita ialah cara pelaksanaannya. Bukan bagaimana ya ataupun bukan bagaimana bisa sampai kepada cara tersebut. Itu merupakan wasilah. Ya, sholat umpamanya dari dimulai takbir ya sampai dia itu ya salam. Itu namanya sholat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Nah, bagaimana Anda menuju sholat itu ke masjid umpamanya? Boleh, silahkan jalan kaki, naik sepeda motor, atau mau silahkan, itu bebas. Itu sarana untuk mencapai bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi tata cara pelaksanaan intinya itu wajib kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bid'ah itu bukan masalah dunia, tapi bid'ah adalah masalah agama. Kita wajib mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana sholat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana puasanya, ini yang kita contoh. Bukan malah kita membuat inovasi, membuat kreasi dan semisalnya, tidak. Ibnu Mas'ud dalam sebuah perkataan yang sangat bagus mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja agama ini. Ikuti saja Nabi Muhammad, sudah. Ya, jangan berbuat hal-hal yang baru. Sudah cukuplah untuk kalian seperti itu. Sholat kita udah nggak usah menambahi, nggak usah kita itu membuat inovasi, jangan. Contoh Nabi Muhammad bagaimana beliau sholat. Begitu simpel sebenarnya kita beragama, cukup mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sarana dan alat silahkan kita bebas. Pada masa Nabi azan umpamanya bila naik ke atas menara atau ke tempat yang lebih tinggi mengumandangkan azan, itu pada waktu itu. Hari ini bagaimana? Kita menggunakan mikrofon, menggunakan pembesar suara, silahkan bebas ya. Karena ini merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan kita, yaitu sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Zulham ya, yang sudah menjelaskan penjelasan yang memang kita butuhkan. Mungkin tidak hanya penanya ya yang berpikiran seperti ini. Apalagi kita yang sudah memang belajar terkait mana membedakan yang mana ibadah dan yang mana alat. Dan apabila kita mendengar salah satu khatib menjelaskan hal-hal yang memang tidak nyambung, rasanya gemes gimana gitu ya. Tapi ya kalau kita memang berani atau punya nyali gitu kan, setelah Jumatan salamkan maksudnya jumpain aja khatibnya tersebut ya. Kita ajak diskusi, kita ajak ya sharing-sharing ilmu lah ya. Tentunya dengan cara yang baik. Jangan main gas-gas saja kayak orang Medan gitu kan. Jangan kayak gitu. Santai aja. Kita ajak diskusi. Semoga insya Allah tercerahkan. Mungkin memang khatib tersebut memang belum tahu. Ya kita nasihati ya. Tidak ada batasan dalam menasihati ya. Artinya selagi kita memang mampu menyampaikan secara lisan kita. Ya silakan. Gak ada masalah. Gitu ya. Syukran Ustadz Zulham atas
penjelasan yang sangat luar biasa. Ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini dan Allah meningkatkan keilmuan kita, wawasan kita agar kita terus-menerus tahu terkait ilmu-ilmu dalam agama kita dan tidak sembarangan dalam mencari informasi atau mencari sumber ilmu agama dari orang-orang yang memang kita belum tahu dari mana dia belajar, ya. Baik sahabat keluarga muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Sebelum kita akhiri, saya mengingatkan kepada sahabat keluarga muslim semua untuk terus berdonasi ke Salam TV agar kami bisa senantiasa menyebar kebaikan di tengah-tengah umat. Dan apabila sahabat keluarga muslim ingin bertanya terkait hal-hal yang memang diperlukan jawabannya dari sudut pandang agama, boleh tanyakan ke program Halo Ustadz dengan WhatsApp, chat, telepon, kirim video juga boleh ke nomor 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Akhirnya saya Ruci Ardi pamit undur diri dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.